Shalom, selamat sore bagi kita semuanya. Hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini. Atas anugerah dan kasih-Mu kami kembali boleh bersekutu bersama-sama. Maka pujian doa telah kami panjatkan kepadamu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu itu. Untuk mengimani itu lalu dengan setia kami lakukan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menaburkan juga kami serahkan supaya Tuhan yang memberkati. Maka nyatakanlah kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ini. Menyelidiki firman Tuhan ini untuk dapat kita terapkan dalam hidup kita bersama, dalam persekutuan kita. Karena demikianlah nasihat dari Paulus melalui firman Tuhan ini. Bagaimanakah kita hidup di dalam Kristus? Paulus memulai nats ini dengan kata, jadi karena dalam Kristus. Saudara-saudara, ini menjadi sangat penting sekali. Jadi ini diperuntukkan kepada orang yang ada dalam Kristus, yang bersekutu dalam Kristus, bukan bersekutu di tempat yang lain. Dan juga menandaskan orang-orang yang bersekutu ini sudah ada dalam Kristus. Ini menjadi pembeda. Saya banyak melihat organisasi, saya melihat komunitas, mereka punya maksud, punya rencana, punya tujuan yang sama. Dan kita melihat mereka merancang persekutuan mereka, merancang komunitas mereka dengan cara-cara mereka sendiri. Tetapi dalam hal ini, Paulus berkata, ini adalah berbeda di dalam Kristus. Demikian juga nasihat yang akan diberikan ini hanya mungkin kalau di dalam Kristus. Karena kita akan melihat nanti tuntutannya begitu tinggi sekali. Karena ini sampai meniadakan diri.
Kita adalah manusia yang ego, mementingkan diri sendiri. Sementara nasihat ini akan diperuntukkan kepada orang yang siap untuk merendahkan diri, meniadakan diri. Dan siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang yang harus ada dalam Kristus. Maka jelas sekali alamat daripada surat ini atau nas ini diberikan oleh Paulus kepada orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menjadi penting. Karena sering sekali kita juga ingin sama seperti orang lain. Banyak hal yang kita lihat di dalam organisasi-organisasi, mereka ingin menonjolkan diri, mereka ingin mempromosikan diri, bahkan sikut-menyikut demi jabatan yang lebih tinggi di dalam organisasinya. Itu sudah sangat sering kita lihat. Bukan hanya di dunia politik, tetapi di dalam kemasyarakatan biasa pun itu bisa terjadi. Tetapi dalam persekutuan dalam Kristus itu harus berbeda, karena yang menjadi teladan kita adalah Kristus sendiri. Maka Paulus memulai itu. Kalau ada di dalam Kristus, persekutuan di dalam Kristus, itu dia katakan ada nasihat. Ini juga harus kita perhatikan. Mengapa ini menjadi penting? Saya sudah mengatakan tadi, kita berbeda dari komunitas-komunitas yang lain, karena kita bersekutu di dalam Kristus. Tetapi bagian yang pertama ini sudah langsung mengindikasikan, sekalipun kita di dalam Kristus bukanlah kumpulan orang-orang sempurna, bukanlah kumpulan orang-orang yang tidak punya celah lagi, bukanlah kumpulan orang yang tidak mungkin bersalah lagi. Itulah maka penting ada nasihat. Nasihat itu adalah anjuran, arahan, mengarahkan orang untuk tidak salah, memperbaiki hal-hal yang sudah salah, dan seterusnya. Pastilah orang yang dinasihati karena masih ada kekurangan, karena bisa saja berpotensi untuk melakukan kekurangan. Maka di dalam Kristus, Paulus katakan harus ada nasihat. Ini sangat penting di dalam persekutuan-persekutuan kita. Maka tidak ada di antara kita yang alergi, yang anti akan nasihat. Sering sekali kita mendengarkan orang sungkan, segan, dan merasa berat untuk menasihati temannya. Itu adalah sesuatu kondisi yang salah. Kita berkata, mengapa lagi saya mencampuri urusannya? Dia sudah dewasa kok. Dia sudah bisa mempertimbangkan yang baik dan buruk. Saya tidak mau mencampuri urusan pribadi orang lain. Itu privasinya dan seterusnya. Tentu saya mengerti mengapa kata-kata itu sampai ada. Ya, di dalam memberi nasihat pun memang kita harus punya aturan. Tetapi di dalam poin ini saya ingin mengatakan, janganlah di tengah-tengah orang Kristen tidak ada lagi saling menasihati, saling menegur, saling mendorong, mengingatkan kesalahan orang lain. Karena itu adalah suatu syarat yang mutlak. Karena kita bukan mengasihi orang kalau membiarkan dia di dalam kesalahannya. Justru kita mengasihi dia kalau kita menegur dia, sekalipun dalam waktu tertentu barangkali dia akan marah, sakit hati dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tradisi ini, kebiasaan seperti ini, kita tidak akan tinggalkan. Karena dengan demikianlah kita bisa saling membangun. Jadi orang harus mau menasihati. Dan orang harus mau juga dinasihati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berilah nasihat tepat dengan waktunya, dengan caranya. Dan saudara-saudara kalau dinasihati, terimalah, dengarkanlah, analisalah itu. Jangan langsung kamu marah, jangan langsung kamu membentengi diri. Kita harus diam. Terkadang nasihat orang lain bisa saja memang tidak tepat. Karena apa? Mereka juga tidak tahu apa yang mereka nasihatkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kamu harus marah dengan itu. Diam dan dengarkan dulu.
Lalu kamu analisa, kamu lihat benarkah itu. Koreksilah kalau kamu salah. Para senior barangkali merasa tidak perlu dinasihati karena mereka sudah tahu semuanya, sudah mengerti semuanya, lebih hebat dari semuanya. Lalu kalau juniornya memberikan peringatan dan nasihat, bagaimana para senior? Masih maukah mendengarkan nasihat juniornya? Apalagi lah yang junior. Tentu lebih banyaklah senior memberikan nasihat kepada juniornya. Itu adalah alamiah. Karena orang senior itu sudah punya pengalaman. Tetapi yang saya maksud, mau senior, mau junior, marilah kita biasakan mendengarkan nasihat. Memberikan nasihat yang benar. Tidak asal sembarangan juga. Ada orang memberi nasihat, dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa-apa yang terjadi. Itu yang dialami Ayub. Sehingga Ayub tidak berterima karena apa? Semua yang mereka tuduhkan, yang normatif itu, maksudnya benar apa yang mereka katakan. Tapi mereka tujukan kepada orang yang tidak tepat. Itu membuat hati Ayub itu gusar. Dia mengatakan, para penasihat bajingan. Penasihat yang tidak kuperlukan. Bagaimana itu? Itulah sebabnya sebelum menasihati, periksa, ketahui informasi. Jangan hanya sepihak kamu dengarkan. Dengarkan, lihat langsung. Baru kalau itu sudah benar, nasihatilah dengan tepat. Di dalam Kristus ada nasihat. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih. Dalam bahasa Indonesia ini dengan pemakaian kata penghiburan digabung dengan kasih, saya lihat sudah tepat. Jadi penghiburan itu yang dimotivasi dengan kasih. Bukan penghiburan yang asal-asal saja. Penghiburan formalitas saja. Sering sekali berkata seperti itu, turut berduka cita ya. Karena itu sudah terbiasa bagi kita untuk mengatakan itu. Lalu turut berduka citanya itu bagaimana? Itu dikatakan penghiburan kasih. Memberikan makna, memberikan pertolongan, memberikan bantuan dalam arti meringankan beban orang lain. Itu adalah panggilan kita. Sering sekali kita mendapati orang yang berkeluh kesah, lalu kita langsung jor-jor dengan nasihat-nasihat. Padahal mungkin saja dia tidak membutuhkan itu. Dia membutuhkan kamu mendengar dia. Dia membutuhkan seorang yang siap, yang bersedia untuk mendengarkan dia. Karena itulah kebutuhannya. Lalu kamu langsung menjonjori dia dengan nasihat-nasihatmu. Kamu perlu pertimbangkan, inikah yang diperlukan? Ada orang yang menderita karena kekurangan. Lalu kamu memberikan nasihat terlalu banyak dengan dia, dengan kata-katamu, tindakanmu tidak ada. Firman Tuhan ini kita disebut dengan penghibur dengan kasih. Penghiburan kasih harus kita berikan. Harus rela, harus berempati dengan orang lain. Berempati itu tidak, bagaimana tidak. Bertindak, lakukan apa yang dibutuhkan. Itulah pertindakan. Jadi jangan kita kira kalau wajah kita syahdu melihat orang yang bersedih itulah yang berpenghiburan kasih. Tidak selalu orang punya ekspresi seperti itu. Tetapi adakah tindakan nyata kita bukan hanya seperti perasaan-perasaan seperti itu yang meringankan bebannya? Begitulah penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Jadi di dalam persekutuan ini adalah persekutuan roh. Persekutuan oleh Roh Kudus. Bukan persekutuan karena yang lain. Jadi persekutuan di dalam Kristus itu bukan komunitas-komunitas seperti yang lain. Karena misalnya hobinya sama. Makanan-makanan yang disukainya sama. Atau marganya sama. Dan seterusnya. Jadi ini sebagai kebalikan dari bukan persekutuan kedagingan.
persekutuan yang diikat oleh maksud-maksud yang lain. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, mereka sama-sama senang memanjat gunung, maka mereka membuat itu persekutuan atau komunitas pemanjat gunung, pemakai motor besar. Mereka lakukan itu, bukan? Jadi di dalam persekutuan ini tidak ada batas-batas yang membatasi kita karena kedagingan. Oh, karena saya orang Batak, maka kalau ada di dalam persekutuan ini bukan orang Batak, katakanlah orang Jawa, orang Chinese, maka dia adalah agak beda dengan saya. Bukan. Kita sama semuanya. Sama-sama orang Batak. Orang Batak, Simalungun, Karo, Pakpak, Selatan. Kemudian ada Toba. Karena saya Toba, maka perhatian saya harus lebih banyak kepada Toba. Itulah yang dirombak. Itulah yang dikatakan. Bukan. Jadi bukan karena karakter kita sama, bukan keinginan kita sama, marga kita sama. Tetapi kita bersekutu oleh Roh. Itulah sebabnya dikatakan dia telah meruntuhkan semua tembok-tembok pemisah. Tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada orang miskin, orang barbar. Di dalam Kristus harus sama semuanya. Hati, perasaan kita, itu mereka adalah anggota tubuh Kristus. Jadi jangan karena sesuatu yang bersama, misalnya marga, misalnya suku, misalnya itu hobi, lalu itu membuat kita mengasingkan orang lain yang berbeda dengan kita. Firman Tuhan, persekutuan ini di dalam Kristus ada persekutuan roh, bukan persekutuan kedagingan. Karena kita dipersekutukan oleh Roh Kudus, bukan yang lain. Ada kasih mesra. Kasih mesra di dalam persekutuan orang Kristen, jangan kita anggap itu kaku semua. Oh, tidak bisa melucu ya. Kasih mesra tidak harus selalu melucu, tetapi itu adalah sesuatu komunitas yang menyenangkan, yang membuat kita enjoy, yang membuat kita itu senang bertemu. Kalau tidak bertemu, rindunya bukan main. Saat ini kita pandemi, sulit sekali. Saya selalu rindu dengan teman-teman saya untuk bersekutu. Saya berusaha untuk membuat sesuatu untuk melampiaskan rindu saya di grup-grup WA seperti itu. Karena apa? Memang kita senang melihat orang-orang seperti itu bersama-sama dengan kita di dalam kemesraan. Jadi bukan di dalam kekakuan. Itulah kasih mesra. Kita saling membangun, saling menasihati. Bukan justru tidak suka kita ketemuan dengan dia, tetapi bergembira, bersukacita. Karena apa? Kita ini sama-sama membangun, sama-sama menolong, sama bercanda juga. Karena apa? Di dalam Kristus ada kasih mesra. Di dalam Kristus apa lagi? Ada belas kasihan. Belas kasihan itu dari atas ke bawah. Dari yang kaya kepada yang miskin, dari yang kuat kepada yang lemah. Dari orang yang bersalah orang yang benar kepada orang yang bersalah. Dan penekanannya justru lebih kepada di sini. Saya melihat. Jadi kalau di dalam persekutuan dalam Kristus ini, itu belas kasihan. Kita harus saling mengampuni. Ada orang yang sudah tertekan karena kesalahannya. Kita harus merangkul itu. Tidak membiarkan dia terhanyut di dalam kesalahannya itu dan akan menyingkirkan diri dari persekutuan. Kita harus langsung merangkul dia. Memberi pengampunan. Memaafkan orang lain. Tidak menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain. Begitulah Kristus mempertontonkan kepada kita. Bukan kita kalah yang bersalah kepada Kristus. Kita yang menyakiti hati Kristus. Tetapi lihat, Kristus yang datang untuk menjembatani, membuat perdamaian itu. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Jadi orang lain barangkali menyakiti kita, kita tidak hanya cukup melupakan.
tetapi menjalin, membuat komunikasi. Barangkali dia sudah merasa bersalah, lalu kita mengatakan, sudah, kita buka lembaran baru, tidak mengingat-ingat lagi masalah-masalah yang lalu, dan kita berkasih mesra lagi dengan dia. Dia akan terbangun. Itulah belas kasihan. Di dalam persekutuan, di dalam Kristus, harus ada pengampunan, harus ada belas kasihan. Harus kita ini juga mengerti bahwa orang lain itu terkadang juga bisa salah. Kita berbelas kasihan. Bukankah justru kepada musuh yang menganiaya kita pun Tuhan katakan supaya kita ini, kalau mereka itu berbuat aniaya kepada kita, kita harus berdoa bagi mereka. Kalau mereka haus, kita harus memberi mereka minum. Kalau mereka lapar, kita harus memberi mereka makan. Berbelas kasihan. Jadi di antara kita tidak ada lagi saling sakit hati. Semua harus di dalam sukacita. Tidak bisa menyimpan-nyimpan kesalahan. Atau Paulus katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa. Apakah ini maksudnya kita tidak bisa berbeda pandangan? Bukan. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, semua kita lihat satu pikiran dulu, satu kasih, karena kasih ini semua kita, satu jiwa dan satu tujuan. Tujuannya jelas adalah kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan ini. Semua pendapat-pendapat yang berbeda bisa saja beradu argumentasi, silahkan saja. Tetapi ketika kita melihat benarlah pendapat teman itu, bahwa itu lebih dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan dan lebih menyebarkan, maka kita semua terima dengan sukacita, bukan ngotot-ngototan. Karena toh tidak ada kepentingan kita di situ. Kepentingan daripada kerajaan itu, kepentingan kemuliaan Tuhanlah yang kita cari. Dengan tujuan yang sama, satu tujuan. Lalu kita tidak ngotot dengan sesuatu yang sepertinya harga diri kita tidak baik kalau pendapat kita. Atau kalau pendapat kita yang diterima, sepertinya kita ini megah sekali, karena itu adalah pendapatku. Maka Paulus lanjutkan itu dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita, puji-pujian yang sia-sia. Hebat itu si Ramlan, hebat itu pendapatnya, hebat dia itu. Itu adalah puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, justru firman Tuhan berkata sebaliknya. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita harus menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ini yang saya katakan tadi. Di dalam persekutuan yang lain, di dalam komunitas yang lain, ini tidak mungkin. Ini hanya mungkin kepada orang-orang yang sudah diperbaharui Tuhan Yesus, yang sudah dilahirkan barukan oleh Roh Kudus, yang punya hati berbeda. Maka jelas sekali tadi, di dalam Kristus ini adalah khas sekali milik orang-orang percaya. Apa itu? Merendahkan hati, membuat orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan demikian tidak ada masalah apapun. Berdiskusi, berdebat dengan hebat pun, pada akhirnya kita akan berkata, semua hasil daripada argumentasi kami ini untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang sakit hati. Ada hal-hal yang mungkin di dalam persekutuan kita, ini sesuatu hal, ini lebih baiklah kepada orang lain, karena ini lebih menguntungkan kepada dia. Jangan hanya kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain juga. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita harus berempati. Kalau saya ini butuh, orang lain juga butuh.
Kalau orang lain itu, kalau saya ini memang butuh yang seperti ini, orang lain juga butuh. Jangan ambil untuk dirimu sendiri, kepentingan dirimu sendiri. Hanya kita yang menjadi utama. Bahkan tadi sudah diingatkan, jikalau hal itu sangat-sangat genting sekali, tidak ada resources yang cukup, justru orang lain yang lebih utama daripada diri kita sendiri. Jadi jangan tamak. Orang lain harus dapat, kita dapat, orang lain dapat. Dalam keadaan yang sangat kurang pun, justru orang lain harus lebih utama dari diri kita. Banyak contohnya itu dalam persekutuan yang bisa kita terapkan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita harus mengekang diri kita. Lalu siapakah teladan untuk semua itu? Dan ini temanya, menjadi sama seperti Kristus. Ayat 5 itu luar biasa sekali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Paulus sekarang ini memberikan contoh yang luar biasa sekali. Yesus yang adalah Allah, yang menciptakan segala-galanya. Coba bayangkan, kamu melihat bintang-bintang di sana. Triliunan banyaknya itu. Siapakah yang menciptakan itu? Tuhan, Yesus. Dan dia hanya berkata, jadilah, 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 jadilah. Maka jadilah semuanya itu. Begitulah besarnya dia. Begitulah agungnya dia. Yang menciptakan segala jagat raya ini. Yang menciptakan kita ini dengan hebat sekali. Tapi apakah dia mempertahankan itu? Firman Tuhan berkata, dia tidak mempertahankan itu. Dia katakan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi manusia. Dia menjadi sangat terbatas. Yang adalah Allah itu sendiri yang telah menjadikan segala-galanya demi engkau, demi saya. Dia meninggalkan itu, mengambil rupa seorang hamba. Itu adalah tak terpikirkan oleh kita, tetapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Paulus masih menyambung. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekiranya Yesus itu menjadi raja orang Romawi waktu itu, karena Romawi adalah kerajaan yang sangat besar waktu itu. Oh, itu pun adalah perendahan yang sangat merendahkan sekali. Dari Allah menjadi raja orang Romawi, itu pun sudah sangat merendahkan diri sekali itu. Tetapi justru bukan itu rupanya yang diambil. Dia menjadi seorang anak yang sangat miskin, di tengah-tengah keluarga yang miskin, di tengah-tengah bangsa yang miskin. Maka Yesus katakan, meletakkan kepalanya saja dia tidak punya. Itulah saking miskinnya Yesus. Lalu Paulus sampai di puncaknya. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Inilah kematian yang paling hina. Karena orang yang mati tergantung di salib itu adalah orang yang terkutuk. Begitulah konsep mereka saat itu. Jadi ini manusia, Allah yang sudah menjadi manusia itu, di antara manusia pun rupanya dialah yang paling rendah. Jadi Tuhan kita Yesus itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Sekarang dikatakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu kamu harus terapkan. Kita yang memang rendah, kalaupun merendahkan diri itu sebenarnya tidak begitu sulit sekali. Bagaimana Allah yang setinggi-tingginya merendahkan diri serendah-rendahnya. Lalu kamu sekarang yang memang merendah, katakanlah kamu ini kaya, katakanlah kamu ini
pintar, katakanlah itu banyak potensi daripadamu. Apakah kamu tidak bisa merendahkan hati seperti Yesus? Maka Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, disinilah kuncinya. Anda harus merendahkan hati. Kalau kamu merendahkan hati, bukan jadi kamu ini disudutkan, tidak. Kamu justru ditinggikan oleh Tuhan. Hal ini sangat sulit sekali. Banyak perpecahan di gereja, banyak perpecahan dalam persekutuan-persekutuan orang Kristen karena kesombongan, karena ingin menerima jabatan, ingin diangkat setinggi-tingginya, dialah yang utama. Saudara-saudara, terapkanlah kerendahan hati, maka Tuhan yang akan mengangkat engkau. Di dalam ayat 9 itulah sebabnya. Jelas sekali Paulus berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan pemuliaan yang terjadi kepada Yesus dalam hal yang skop yang lebih kecil. Tentu Tuhan juga akan memuliakan orang yang menuruti firman Tuhan, yang menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mereka juga akan ditinggikan, akan dimuliakan, akan dibela oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, begitulah firman Tuhan yang kita dengar ini. Jadi di dalam Kristus kita berbeda. Kalau orang lain asik mempromosikan diri, asik mengambil keuntungan dirinya sendiri, tetapi orang-orang Kristen sungguh merendahkan diri, mengutamakan yang lain, tidak hanya mencari kepentingan diri sendiri, tetapi seperti yang dikatakan tadi, mereka bersekutu saling menasihati, mereka saling berbagi, berbelas kasihan, penghiburan kasih. Mereka bersekutu bukan karena mereka itu satu hobi, satu suku, satu marga, atau satu asal daerah, tapi mereka dipersekutukan oleh Roh. Mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Karo, mau orang Chinese, dan yang lain-lain itu. Sesungguhnya kita ini sama semua di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipersekutukan di dalam Roh. Lalu kita berkasih mesra. Kita ini saling berbagi, saling menghibur, boleh bercanda, boleh diantara kita ini sungguh-sungguh hidup sesuatu yang semarak, yang indah, yang nyaman kita. Bertemu dengan teman itu adalah sesuatu hal yang sangat kita rindukan. Dan yang terakhir tadi kita diingatkan supaya kita saling mengampuni. Tidak ada di antara kita yang menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita membuat persekutuan kita ini mesra dengan cara menjalin kembali. Kalau ada orang yang salah, kita ampuni, kita raih, kita rangkul bahkan. Yesus menjembatani perdamaian antara dia. Sekalipun manusia yang bersalah, tetapi dia yang memberikan jembatan itu. Demikian juga kita. Mungkin orang lain bersalah kepadamu, berilah pengampunan kepada dia. Maka Tuhan katakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Orang-orang demikian, Allah sendiri yang berpihak kepadamu. Allah sendiri yang berperkara dengan engkau. Dia sendiri yang akan meninggikan engkau. Jangan takut. Saudara-saudara, camkanlah firman Tuhan ini. Jadilah seperti Kristus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami ditegur oleh firman-Mu ini karena kami terlalu sering hanya memikirkan diri kami sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Kesombongan, baik kesombongan tersembunyi, muncul dalam hati kami.
Jauhkanlah kami daripada itu. Tetapi ikatlah kami di dalam kasih mesra. Ikatlah kami di dalam kasih yang sedemikian, sehingga kami semua dalam persekutuan ini saling membangun, saling mendukung, tidak menyimpan-nyimpan kesalahan, tetapi saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan. Dan terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Beri yang terbaik, dan Tuhan juga senang akan persembahan yang diberikan dengan sukacita. Semuanya itu akan kita gunakan untuk menyebarkan kerajaan Tuhan. Dan kita akan mempersembahkan persembahan itu sementara kita bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Dan saudara-saudara, kita akan kembali Sabtu berikutnya dalam ibadah ini. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini kami bersama-sama melakukan ibadah sekalipun dalam virtual. Tuhanlah yang memberkati kami semua. Berkati ya Tuhan hidup kami. Untuk pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sebut satu persatu saat ini, biarlah Engkau juga ya Tuhan yang akan campur tangan di sana. Berilah jalan keluar demi jalan keluar atas semua pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih, kami akan menyudahi ibadah ini. Tetapi kasih anugerah-Mu kiranya tetap menyertai kami. Dan dengarkanlah juga doa kami bersama, sebagaimana Yesus mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom.
Selamat ketemu minggu depan.